Bapak dan Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, umur yang panjang, melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar ilmu mentadaburi Al-Quran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, khususnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang tergabung dalam majelis ini. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai surat Al-Baqarah ayat 180 dan 182, kemudian 180 hingga 182, dan dilanjutkan sampai 188. 183 dan 187 pernah kita bahas dalam bulan Ramadan yang lalu, yaitu mengenai puasa. Khusus untuk kali ini kita bahas mengenai Al-Quran, mengenai tadabbur Al-Quran untuk Al-Baqarah 180 dan 180 hingga 182, yaitu mengenai wasiat dan waris. Ini biasanya sangat menarik mengenai wasiat dan waris ini. Sebelum kita mulai salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan menjadikan kita semua menjadi umatnya yang diberkahi oleh Allah, dan kita semua dapat berjumpa di akhirat kelak bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, marilah kita mengenai tadi sekali lagi mengenai Al-Baqarah 182 inilah mengenai wasiat, cukup menarik. Biasanya kalau mengenai wasiat dan warisan ini sangat menarik. Kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana mengenai wasiat ini, karena wasiat ini sebab banyak yang kita dapat wasiatkan kepada orang, siapa saja yang mendapat wasiat dan bagaimana hukum warisnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengarkan ceramahnya dari Bapak Ustadz Dr. Fahmi Salim. Tempat dan waktu kami persilakan, Pak Ustadz, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, subuh ini, tanggal 5 Juli, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul bertatap muka, ya, berkumpul dan bertatap mukanya tentu dalam bentuk new normal. Inilah tatap muka kita, inilah pertemuan kita, ya, yang tidak seperti biasa atau dalam keadaan normal. Ya, mudah-mudahan mau bentuknya tatap mukanya old normal maupun new normal, ya insya Allah semuanya ya kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk kita niatkan senantiasa thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu oleh satu ruangan
tidak bisa dibatasi oleh satu dinding atau bentuk dinding ya persegi 4, ya, tidak dibatasi oleh satu ruangan. Dan alhamdulillah masjid dulu itu sebagai tempat peribadatan, masjid sebagai pusat pendidikan umat, itu sebenarnya membawa misi yang melintasi batas. Alhamdulillah dengan kita pertemuan seperti ini juga kita melintasi batas, ya, tidak dibatasi oleh ruangan, ya, persegi 4, dan ini kita bisa menembus ya berbagai macam batasan geografis. Alhamdulillah atas nikmat silaturahim kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islamnya sehingga kita pagi hari ini terbangun dari tidur. Insya Allah semuanya masih membawa iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah kita dapat mempelajari Al-Quranul Karim. Ya, kita belajar Quran ini adalah satu nikmat dari Allah. Bagaimana bukan nikmat? Ya, sebab kata Nabi SAW, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah orang satu kaum berkumpul di dalam rumah Allah mempelajari isi kitabullah kecuali turun atas mereka sakinah, rasa tentram. Kemudian mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian dinaungi, didoakan oleh para malaikat. Subhanallah. Kemudian mereka juga akan disebut-sebut namanya satu persatu. Fulan bin Fulan hadir di majelis ilmu pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Satu persatu disebut oleh Allah. Dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi man indah, di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Inilah 4 keutamaan menuntut ilmu. Ya, inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kita yang tidak semua orang bisa mencicipinya, tidak bisa semua orang meraihnya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan pula untuk kita semua umatnya, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin dirahmati Allah yang dapat menyimak siaran ini dimanapun kita berada, kita akan mengkaji lanjutan ayat surah Al-Baqarah. Ya, ayat yang ke-180 sampai 182. Ya. Nanti kalau cukup kita akan lanjutkan di ayat 188 insyaallah. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul wasiyatu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'dama sami'ahu فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ya, ini suara saya serak-serak, ya, sember, bukan korek, ya. Suara saya seadanya nih. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat menarik ketika Allah Subhanahu wa taala
sebelumnya itu berbicara tentang wajibnya ya kisos. Apa itu kisos? Hukum balas, ya, balasan bagi orang yang membunuh, maka dia dihukum bunuh. Ya. Ini dalam masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hukuman itu ditegakkan itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukum kisos, hukum apalagi? Hudud, kewajiban memakai jilbab, menutup aurat, bermuamalah, wajib bertransaksi dengan hukum syariat Islam, ya, tidak boleh riba, tidak boleh ini dan sebagainya. Itu semua bukan karena mengikuti hawa nafsu kita, bukan karena syahwat, tetapi semua itu karena kita lakukan atas dasar perintah Allah. Namanya ibadah itu, ya, ibadah itu hukum asalnya adalah haram. Al-aslu fil ibadah al-hurmah. Hukum asal ibadah itu haram. Illa ma dalal dalil ala, ya, ala hillihi, kecuali dalil itu menunjukkan atas kehalalannya, kebolehannya, dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hukum asal dalam ibadah ini, apalagi ibadahnya kepada selain Allah, mentaati selain Allah, itu nggak boleh. Ya, hukum asalnya, kecuali yang memang diperintahkan, yang didorong, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini adalah sistem kehidupan. Islam ini adalah agama yang mencakup semua urusan dunia dan akhirat. Islam ini adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pedoman, ya, bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan setelah mati, setelah kita mati. Ya, sebab Al-Quran itu memberikan gambaran tentang fungsi kehidupan manusia ini, ya, menjelaskan dari mana dia berasal, mau kemana dia, ya, akan kemana dia, dan di tengah-tengah dari dan ke itu Allah berikan aturan-aturan bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, mulai dari sampai ke, dari dunia sampai akhirat atau menuju akhirat, itu semua diatur. Ya, ada sistem pengaturannya. Ya, ada setelannya. Ya kan? Ini kita punya gadget, ya, kita punya laptop, kita punya komputer, kita punya TV, kita punya mobil, ya, kita punya apa, barang-barang, ya, itu ada setelannya, ada settingnya. Ya. Kalau kita ingin menjalani hidup ini dengan nikmat, ingin menjalani hidup ini dengan aman, menjalani hidup ini dengan bahagia, maka hidup kita ini harus disetel, harus disetting sesuai dengan settingannya Allah. Ya. Ada yang dinamakan dengan apa? Settingan itu, kalau biasa kita buka komputer, buka gadget itu auto, ya kan? Ada setting yang auto. Ada setelan otomatis. Setelan otomatis itu adalah setelan yang terbaik. Ya. Nah, maka dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita juga harus, ya, hidup kita ini harus disetting, harus disetel sesuai dengan skema otomatis, setelan otomatis yang telah ditanamkan, telah diciptakan oleh Allah. Itulah namanya fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surat Ar-Rum ayat 30.
Itulah fitrah Allah. Ciptaan Allah sejak pertama kepada manusia, ya, Dia telah ciptakan manusia ini atas fitrah beragama, fitrah bertauhid, fitrah untuk tunduk kepada ketetapan dan aturan Allah. Ya, itulah agama yang lurus. Kita ini udah disetel oleh Allah. Sejak kapan? Sejak di alam rahim. Alastu birabbikum qalu bala. Al-A'raf 172. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah, yang wajib untuk kalian sembah, yang wajib untuk kalian patuhi, yang wajib untuk kalian ikuti semua kehendak. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb. Allah adalah pencipta kita. Allah pemberi rizki kita. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah ciptakan, Allah sempurnakan ciptaan kita. Ya. Allah tetapkan kadar rezeki kita. Allah berikan kita petunjuk dengan wahyunya. Subhanallah. 4. Hidup kita ini berhutang kepada Allah. 4. Berhutang penciptaan, berhutang Allah sempurnakan penciptaan dan semua fasilitas yang ada di alam semesta ini untuk kehidupan manusia. Berhutang yang ketiga, Allah berikan kepada kita, tetapkan kadar rezeki buat kita. Rezeki buat manusia ini, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, itu dari sebelum lahir ke dunia udah dikasih rezeki. Ya, nempel di dinding rahim, dia makan dari situ. Selama berapa? Mulai ada mulai ada kehidupan kan, ya, usia berapa? 120 hari. Ya, alias berapa bulan tuh? Ya, 4 bulan. Ya. Sampai 9 bulan, berarti dia 5 bulan di dalam perut kandungan ibunya itu sudah diberi rezeki oleh Allah. Makanya tanda kita dapat rezeki dari Allah, ya, itu terhubung tali pusar kita itu dengan, itu fungsinya apa? Tali pusar itu adalah untuk saluran makanan. Ya, kita makan dari rahim ibu kita. Rahim ibu kita ini sudah diberikan oleh Allah nutrisi-nutrisi. Setiap apa yang dia makan, ya, sebagiannya disalurkan ke dalam, bukan hanya untuk tubuh si ibu itu supaya sehat, tapi juga sebagiannya disalurkan untuk makan kita pakai selang khusus yang namanya tali pusar. Sehingga tubuh kita ini berkembang. Masya Allah. Walladzi sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang membentuk rupa kita, membentuk tubuh kita, membentuk semuanya. Allah berikan jantung, Allah berikan paru-paru, Allah berikan mata, Allah berikan ginjal, Allah berikan telinga, semuanya dibentuk, dirupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsana suwarakum, dan Allah memperindah rupa kita. Subhanallah. Kita berhutang. Makanya kita punya tali pusar ini, kalau melihat tali pusar itu mestinya ingat kepada nikmat Allah. Ini dulu, ini tempat saluran makan. Dia sekarang udah nggak ada fungsinya dia sekarang. Ya, nggak ada fungsinya, cuma estetika aja. Ini fungsi estetik nih tali pusar kita ini. Udah nggak ada fungsinya lagi. Saudara mau tutup juga boleh, cuma ngeri juga kan. Kalau manusia nggak ada udang apa? Nggak ada tali pusarnya, nggak ada bekas tali pusarnya, ngeri juga gitu. Ini manusia apa bukan nih? Nah, ya. Mau ditutup, mau dihilangkan juga boleh, nggak ada masalah. Ya. Tapi itulah yang memberikan kita tanda pengingat bahwa kita pernah hidup di dalam rahim ibu kita, kandungan itu selama 9 bulan. Kita ini semua berhutang. Maka ketika kita berhutang kepada Allah, kehidupan kita ini semuanya milik Allah, maka kita harus mematuhi aturan-aturan Allah yang punya kehidupan. Ini Allah itu owner. Ibarat perusahaan, ya. Allah itu owner, bukan lagi direktur. Bukan manajer kelasnya. Allah itu owner.
Kita ini cuma apa? Cuma hamba. Ya. Mending kalau karyawan, hamba. Ya. Karyawan itu ikut semua apa kata aturannya owner, betul? Saudara punya perusahaan. Saudara bukan manajer di situ, bukan direktur, tapi pemilik perusahaan. Maka semua karyawan yang ada di dalam perusahaan saudara, termasuk direkturnya, termasuk manajernya, itu ikut peraturan yang dibikin oleh owner. Jalla Jalaluh. Allah itu owner alam semesta. Kita semua ini tunduk kepada aturan sang owner, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Maka kita nggak boleh keluar dari aturan Allah. Apa aturan Allah? Ya. Kita ini manusia ini harus malu kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah yang jauh lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat daripada manusia. Apa? Langit, bumi. Ya kan? Ini kan bumi ini tempat kita berpijak, langit ini tempat kita berteduh. Langit dan bumi itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka diciptakan. Mau buktinya? Lihat surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Ya. Surat Fussilat ayat 9 sampai 12 ya, saya bacakan. Ini sebentar, ini apa namanya penting bagi kita ya. Teman-teman dirahmati Allah, sebagai apa namanya trigger untuk memahami ayat Al-Quran ini, kita harus tersambung dengan ayat yang lain. Kenapa sih kita mesti taat kepada Allah? Ya, nggak main-main. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Allah ciptakan bumi ini dalam 2 masa, 2 hari saja. Tapi kenapa kalian ingkar dan kufur kepada Allah? Menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, padahal dia adalah Tuhan, pemilik, owner, Rabbul Alamin. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kalimat Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tolong ya, tolong rasakan ketika kita mendengar kata Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, itu bukan Tuhan yang disembah oleh semua alam semesta, tapi dia adalah owner, Rob di situ adalah pemilik. Gimana sih kalau kita menghadap kepada pemilik? Kita cuma karyawan, direktur karyawannya, manajer karyawannya, menghadap kepada si owner. Coba bayangkan. Allah itu owner alam semesta, pemilik dia, pencipta. Bukan sekedar ya, pengatur, pemilik ya. Yang berhak mengatur itu siapa? Ya pemilik. Kita ini numpang makan, kita ini numpang cari hidup di sini. Ya, seperti kita merasa kita ini numpang cari makan di perusahaan. Maka kita harus patuh kepada sang pemilik, owner dari alam semesta ini, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara aqwataha fiha aqwata fi arba'ati ayyamin sawal lisailin. Allah yang ciptakan gunung-gunung yang kokoh di atas bumi itu. Dan dia berkahi. Jadi bumi dan gunung itu jangan ditakuti. Itu adalah berkah dari Allah. Kalau nggak ada gunung, nggak seimbang ini dunia ini. Bumi ini bisa goncang. Allah jadikan gunung ini adalah paku bumi. Itu ada ilmunya sendiri itu. Nanti bisa ditanya sama ahli geologi, ya, ahli ilmu gunung. Ya. Wa qaddara fiha aqwataha. Allah telah tetapkan di dalam bumi ini aqwataha, telah diciptakan, ditetapkan oleh Allah makanan semua makhluk yang ada di bumi. Allah sudah ciptakan. Allah ciptakan bahan bakunya. Allah ciptakan segalanya, fasilitasnya. Ya. Sawa'al lisailin fi arba'ati ayyam. Dalam waktu 4 masa, 4 hari, Allah ciptakan semua bahan baku makanan untuk manusia dari awal penciptaan bumi sampai hari kiamat.
makanan untuk manusia di atas muka bumi ini tidak akan habis. Sudah ditakar oleh Allah. Bahkan rezeki makanan untuk semua makhluk selain manusia juga semua sudah ditakar, sudah diukur oleh Allah Ta'ala. Nggak akan habis. Maka kalau manusia kehabisan makanan, nah itu bukan salah Allah. Bahan bakunya Allah udah siapin. Ya, tumbuh-tumbuhan ada, ternak ada, ya, tambang ada, mineral ada, itu semua bisa jadi uang, bisa jadi kita belikan macam-macam. Semua fasilitas di bumi ini lengkap, Pak. Rezeki kita nggak bakal habis. Meskipun dikuras puluhan tahun, lihat Freeport, lihat tambang macam-macam itu. Di Newmont, di Freeport macam-macam. Mau dikuras berapa puluh tahun, itu nggak habis-habis dulu. Energi fosil, ya, bahan bakar, minyak, nggak habis-habis juga. Ada lagi. Mungkin habis di satu sumur, besok ada lagi. Ditemukan di tempat lain. Subhanallah. Allah sudah berikan itu. Sawa'al lisailin, mencukupi seluruh kebutuhan makhluknya. Memadai, Pak. Tidak pernah habis. Tsummastawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha. Kemudian setelah itu Allah menuju langit. Langit itu waktu itu masih berupa asap. Maka lalu Allah berfirman kepada langit dan bumi, wahai kalian langit dan bumi, datanglah kalian, patuhi semua aturan-aturanku, ya, tau'an au karha, baik kalian dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan sukarela. Qalata, apa kata bumi dan langit? Ataina ta'i'in, kami mematuhi semua aturan-aturanmu ya Allah dalam keadaan sukarela. Patuh kepada Allah. Coba. Langit dan bumi yang lebih besar dari manusia. Tempat kita bernaung, tempat kita berpijak. Dia mentaati perintah Allah yang namanya hukum alam, sunnatullah. Itu adalah hukum alam, lekat pada dirinya. Dia nggak akan berubah. Dia patuhi, dia taati. Nggak ada rasa capeknya itu. Bumi berotasi sekian. Dia mengalami pagi dan malam. Dia harus berjalan mengelilingi bulan, mengelilingi matahari, dan lain sebagainya. Nggak capek, dia nggak protes. Dari awal dia diciptakan sampai hari kiamat, nggak protes. Itulah sunnatullah, hukum alam. Ya, subhanallah. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Allah ciptakan 7 langit, 7 lapis langit itu dalam 2 masa. Dan semuanya telah diberikan wahyu. Bagaimana cara mengaturnya? Pengaturan sistem alam semesta ini sudah diatur oleh Allah, telah diwahyukan kepada langit dan bumi. Dan mereka patuh, taat. Coba dong, kita ini manusia. Kita manusia ini bagaimana? Coba kita berkaca, bercermin. Ayo ambil cermin, ambil kaca, kita ngaca. Manusia, hei manusia yang lemah, hei manusia yang kecil, hei manusia yang kerdil, hei manusia yang semuanya berhutang kepada Allah, hei manusia yang semuanya kalian ini ada di dalam genggaman Allah. Makhluk kecil kita ini, Pak. Kita ini kalau di alam semesta ini, kecilnya kita ini seperti corona. Mungkin lebih kecil lagi. Corona itu kan berapa? 120 nanometer. Jadi jutaan, lebih kecil daripada meter. Ya. Jutaan kali lipat lebih kecil daripada ukuran meter. Kita ini di alam semesta, ya, ini nggak ada apa-apanya. Kecilnya itu kita seperti bakteri. Kalau terbang di alam semesta ini. Ya. Seperti corona. Nah, kita ini lagi diuji sama corona. Itu semua makhluk Allah. Subhanallah. Nah, kita mengaca. Kenapa kita ini menolak perintah-perintah Allah? Sementara langit dan bumi saja mengikuti dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong manusia. Jangan merasa sok pintar. Jangan merasa sok hebat. Ya.
Pengetahuan mana? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Siapa yang lebih tahu tentang urusan manusia kecuali Dia, Allah yang menciptakan manusia itu sendiri. Allah itu yang memproduksi manusia. Dia yang lebih tahu, produsen tahu ya, apa yang ada pada produknya, barangnya. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, kita balikin kepada siapa? Kepada yang memproduksi. Ya. Kita kembalikan kepada sistemnya Allah, setelannya Allah. Ya. Kita kembalikan kepada template-nya Allah. Ya. Kita kembalikan kepada sistemnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan ayat sebelumnya tentang kisos. Apa hikmahnya kisos? Ya, di dalam kisos itu ada kehidupan. Subhanallah, ini dalam. Nah, itu mungkin sudah dijelaskan. Nah, sekarang dengan redaksi yang sama, Allah mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah. Diwajibkan atas kalian apabila kalian mau mati, ya, sakaratul maut, ya, sudah masuk tanda-tanda mati, tubuh makin lemah, harapan hidup semakin tipis, dokter bilang begini, ya, udah tanda-tanda kematian udah ada, maka persiapkanlah. Ya. Segera persiapkan, selain persiapan amal soleh, selain kita memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah, minta husnul khatimah, nih Allah ini luar biasa, mewajibkan kita untuk mempersiapkan kehidupan bagi generasi berikutnya. Mempersiapkan kehidupan bagi orang-orang yang memerlukan. Nih, Allah berikan apa? Kewajiban wasiat. In taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan atas kamu, wahai orang-orang beriman, apabila tanda-tanda kematian sudah menjemput, sudah hadir. Apa tanda-tanda kematian itu? Ya, usia udah tua, itu udah tanda-tanda, bos. Rambut udah putih, itu udah SMS dari Allah. Ya, udah ada notifikasi, reminder. Nih laptop kita kalau kita buka, ya, aplikasi kita buka, ini semua bunyi tang teng notifikasi. Ya, ada dari Facebook, ada dari Instagram, ada dari macam-macam. Tang teng. Nah, itu notifikasi dari Allah. Kadang-kadang kita nggak perhatikan, ya, rambut kita udah putih, gigi kita udah sering copot, ya, kulit kita udah keriput, kagak juga, mata kita udah rabun, ya, mata kita udah kagak bisa lihat, nggak bisa baca, ya. Itu notifikasi dari Allah, reminder dari Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Bahkan tidak harus menunggu tua yang namanya kematian itu, saudara. Ya, tidak harus menunggu tua. Yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Subhanallah. Itulah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Mati itu adalah rahasia Allah. Maka kita harus persiapkan. In taraka khairanil wasiyah. Jika dia meninggalkan harta yang banyak. Khairan itu sesuatu kebaikan yang banyak, ya. Itu artinya dinisbatkan untuk apa? Harta yang banyak, ya. Maka hendaklah dia memberikan wasiat, pesan yang disampaikan kepada orang lain untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Jadi wasiat, waso, yuwasi, auso, yusi, itu dari akar kata yang sama. Pesan seseorang kepada orang lain yang wajib dilaksanakan. Ya. Apa yang wajib dilaksanakan? Wasiat tersebut adalah untuk kedua orang tua, lil walidaini wal aqrabin, ya.
Orang tua yang terhalang menerima warisan karena beda agama atau hamba sahaya atau tawanan perang, boleh dikasih wasiat. Kalau ngasih harta warisan haram, nggak boleh. Ya, anak, ya Muslim, orang tuanya beda agama, kafir. Ya, adanya kekafiran salah satu pihak itu menyebabkan terhalangnya warisan. Tapi kalau anak ini ingin memberikan sesuatu kebaikan bagi orang tuanya, boleh dia menggunakan mekanisme apa? Wasiat. Nah, ini diatur ya. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan, wasiat untuk orang tua yang terhalang menerima waris. Bisa. Orang tua beda agama mendapatkan harta kita tapi dengan cara apa? Wasiat. Boleh. Misalnya dia udah tua, sakitan, butuh pengobatan, perawatan, ya kan? Ya, sementara kita ini udah mau mati, anaknya, boleh nggak kita ngasih? Orang tua beda agama, boleh ngasih, bukan warisan, tapi wasiat. Itu salah satu keistimewaan Islam ini. Walaupun beda agama, anak boleh tetap berbakti kepada orang tua. Subhanallah. Ya. Atau dia jadi hamba saya, atau karena tawanan perang, ya, mau dibebaskan. Orang tuanya jadi tawanan perang misalnya. Mau dibebaskan. Bagaimana caranya? Ya kita berikan wasiat. Kalau dari harta waris nggak boleh, bos. Atau karib kerabat yang tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ada kerabat yang nggak masuk bagian ahlul faraid. Ya, maka boleh kita gunakan mekanisme wasiat. Wasiat itu dari harta kita ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Maksimal ats-tsuluts fats-tsulutsu katsir, kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalian boleh memberikan wasiat harta kepada orang lain ya, yang terhalang menerima warisan, tidak berhak menerima warisan, tapi maksimal hanya sepertiga dari harta kita. Ya. Dengan ketentuan apa? Wasiat itu dilaksanakan dengan cara yang baik. Ya. Itu disebutkan dalam ayat ini, bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dengan cara yang baik dan tidak merugikan ahli waris. Maka supaya tidak merugikan ahli waris seperti istri atau suami, anak, ya, ada saudara kandung dan lain sebagainya. Supaya tidak merugikan mereka, maka untuk memberikan wasiat kepada kerabat atau orang tua yang tidak berhak mendapatkan waris, maka maksimal hanya dipatok oleh Rasulullah sepertiga dari jumlah harta itu yang bisa diwasiatkan. Ya, itu kenapa tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Nah, itulah ketentuan Allah. Haqqan 'alal muttaqin, ya, itu adalah ketentuan hukum sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ya, hebat ini. Hukum kisos la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Hukum wasiat supaya kalian bertakwa. Haqqan 'alal muttaqin. Hukum puasa la'allakum tattaqun. Ini indah sekali. Rangkaian ayat-ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan semuanya sama-sama diwajibkan dengan redaksi kutiba alaikum. Ya, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul wasiyah, kutiba alaikumus syiyam. Artinya apa? Hukum ketiganya ini sama, sepadan, wajibnya. Jangan sekali-kali kita meremehkan. Ya. Puasa aja kita kerjakan. Kenapa? Ayatnya Pak Ustadz, kutiba alaikumusiyam, wajib kita. Kok wasiat Anda tidak lakukan? Kok kisos Anda tidak lakukan? Padahal sama dia hukumnya di hadapan Allah. Redaksinya sama Allah gunakan, kutiba alaikum.
Tujuannya sama, la'allakum tattaqun. Kenapa puasa kalian kerjakan kemarin, tapi wasiat tidak, kisos tidak? Nauzubillah min dzalik. Berarti kita menjadi hamba-hamba Allah yang bermaksiat kepada Allah. Hati-hati. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah cara Islam ini memberikan aturan wasiat. Bagaimana? Sebelumnya kita terusin dulu ya mana ayat ini. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Hati-hati, jangan kita mengubah-ubah wasiat. Wasiat udah ditulis, udah ditandatangani, ya. Kemudian ada saksinya, udah tertulis saksinya si fulan, ya. Dilegalkan biar lebih kuat lagi di atas materai, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita rubah ini wasiat. Oh, mungkin ada sanak kerabatnya nggak rela. Oh, ini bapak saya bikin wasiat buat si fulan dikasih, kita nggak mau. Nah, ini namanya menentang. Wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan. Sama dengan hukum Allah yang wajib dilaksanakan. Ini hebatnya aturan Allah ini. Jadi aturan wasiat itu diikat oleh label atau stempel syariat. Hukum yang ditetapkan oleh manusia itu apabila sesuai dengan syariat Allah, dilakukan atas perintah dan petunjuk Allah, maka dia statusnya sama dengan hukum yang bersumber dari Allah langsung. Maka tidak boleh kita melanggar wasiat. Nah itu. Sama kita tidak boleh melanggar sholat, nggak boleh melanggar puasa. Ya. Wasiat kan manusia yang tulis. Ya. Ini bukan aturan tertulis dari Allah, ditulis mesti begini, enggak. Tapi itu cuma Allah perintahkan, bolehlah, diwajibkan kamu berwasiat begini. Kalian tulis. Nah, hukum yang ditulis oleh yang mewasiati itu menjadi hukumnya fardu wajib untuk ditegakkan, untuk dilaksanakan oleh ahli warisnya. Nggak boleh dia ambil tuh uang sepertiga. Udah, kita nggak usah laksanakan wasiat orang tua, kita ambil semua bagi untuk warisan saja. Haram. Nauzubillah. Nggak boleh kita merubah-rubah. Maka dosanya sangat besar bagi orang yang merubah isi wasiat. Kenapa? Innallaha sami'un alim. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Hati-hati. Faman khafa min musin janafan. Tetapi barang siapa yang khawatir dari si pemberi wasiat itu berlaku berat sebelah. Janafan. Kalau ada yang khawatir, ya, si pemberi wasiat ini berlaku berat sebelah, janafan, au ithman, atau berbuat salah, fa aslaha bainahuma, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Ya, maksudnya gimana? Ya, di sini disebutkan kalau ada yang memberi wasiat ini dia cenderung ya tidak melaksanakan yang hak dalam wasiatnya, baik dengan secara keliru ataupun sengaja, ya, kemudian dia berusaha mendamaikan, memperbaiki pihak-pihak dengan mengubah wasiat itu untuk sesuai dengan syariat Allah, maka dia tidak berdosa. Jadi boleh ada perubahan isi wasiat kalau isi wasiatnya itu ternyata memang melanggar aturan Allah. Misalnya lebih dari sepertiga harta. Misalnya ya, ini yang memberi wasiat ini ya memberikan wasiat, oh saya mau berikan sebagian harta saya untuk untuk tempat-tempat maksiat. Nah itu nggak boleh. Itu harus dirubah. Justru kalau isi wasiatnya tidak sesuai dengan syariat, ini harus dirubah, boleh dirubah dan wajib dirubah untuk dia sesuai kembali kepada syariat Allah. Misalnya ada namanya orang kan kita nggak ngerti.
ya, memberikan wasiat untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, nggak boleh seperti itu. Kalau dia melanggar syariat, nggak boleh kita kita ikuti. Maka fala isma alaih, nggak berdosa bagi orang yang ingin memperbaiki isi wasiat itu, karena di dalamnya diduga kuat isi wasiat itu telah berbuat apa? Berat sebelah dan salah, menyalahi aturan syariat Allah. Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah ya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana penafsirannya di sini, ya. Allah telah memberikan wasiat itu, ya. Nah, tidak boleh lebih daripada apa? Sepertiga, ya kan? Tidak boleh dapat sepertiga. Ini sudah ketetapan baku dalam syariat Islam. Ya. Itu adalah hak. Ya. Kalau dulu hukum, ya. Kalau dulu itu hukum wasiat tidak lebih dari sepertiga itu, ya, itu sebelum turunnya ayat-ayat waris, ya kan? Nah, maka itu di sini harus ada keadilan. Nah, mari kita lihat secara umum bunyi ayat 180 ini adalah Allah mewajibkan wasiat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Bagaimana? Yang merasa bahwa ajal sudah dekat, ya. Para ulama mujtahid dalam menetapkan suatu hukum wasiat yang positif dari ayat ini memerlukan pembahasan dan penelitian ayat-ayat lain. Ya. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang ada hubungannya dengan persoalan ini, sehingga mereka menghasilkan pendapat yang pertama. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat wasiat ini telah dihapus hukumnya oleh ayat-ayat harta waris yang diturunkan secara terperinci dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Dengan alasan, apa alasannya? Dalilnya, sabda Nabi, Allah telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing. Ya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Yaitu riwayat Ahmad, Baihaqi, Abu Umamah, Al-Bahili. Ya. Jadi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, sebenarnya ayat ini tidak bertentangan dengan hadis itu, karena wasiat itu ditujukan bukan untuk ahli waris. Ahli waris sudah mendapatkan ketentuan-ketentuannya sendiri sesuai dengan, ya, aturan-aturan yang ada dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Ada yang dapat setengah, yang seperempat, sepertiga, seperenam, ya, seperdelapan dan lain sebagainya itu. Nah, bagi selain ahli waris, nah, belum dapat bagian. Ternyata dia orang fakir, membutuhkan, memerlukan. Nah, dikasihlah wasiat. Ya, jadi sebenarnya tidak ada pertentangan. Ya. Yang diberikan wasiat itu adalah bagi yang tidak berhak mendapatkan waris. Yang menjadi ahli waris tidak dapat wasiat, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama yang kedua berpendapat ayat wasiat ini dasar ayat harta waris terbagi pula kepada dua golongan. Pertama mengatakan tidak ada wasiat yang wajib baik kepada kerabat yang ahli waris maupun kerabat yang bukan ahli waris. Golongan kedua berpendapat bahwa yang dinasah hanya wasiat kepada kerabat ahli waris saja sesuai dengan ayat-ayat mawaris itu, tetapi untuk karib kerabat yang tidak termasuk ahli waris, wasiat itu tetap wajib hukumnya sesuai dengan ayat wasiat ini. Nah, ini kita condong kepada pendapat kedua, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, apa pendapatnya? Dari Abu Muslim Al-Asfahani, ya, dan Ibnu Jarir, bahwa ayat 180 ini tidak dinasah oleh ayat-ayat mawaris dengan alasan tidak ada pertentangan antara ayat wasiat ini dengan ayat-ayat mawaris, karena wasiat sifatnya pemberian dari Tuhan. Karena itu seorang ahli waris bisa mendapat bagian dari wasiat sesuai dengan ayat 180. Dan dari warisan ini sesuai dengan ketentuan ayat-ayat harta waris. Ya, andai kata ada pertentangan antara ayat wasiat dengan ayat-ayat warisan, maka dapat dikompromikan, yaitu ayat-ayat wasiat ini sifatnya umum
artinya wajib wasiat kepada setiap kerabat, baik ahli waris maupun bukan, sedangkan ayat mewaris sifatnya khusus. Ya, itulah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Intinya, kalau kita boleh ambil kesimpulan secara ringkas, ya, perbedaan ini itu hanya berlaku kepada kerabat yang menjadi ahli waris. Maka dia tidak boleh dapat wasiat. Dia hanya mendapatkan warisan. Nah, bagi kerabat yang tidak berhak mendapat warisan, seperti dalam tafsir singkat yang tadi itu, yang terhalang gitu kan, maka tetap berlaku wasiat. Untuk apa? Inilah insaniyatus syariah. Syariat Islam itu memberikan perhatian kepada aspek humanisme, humanitas, ya, kemanusiaan. Jadi memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan, ya, untuk membantu sesama boleh, ya, dengan cara mekanisme wasiat. Baik, itu 180 sampai 182. Sedikit lagi singkat, ya, karena ditugaskan untuk menjelaskan 188, ya, karena rangkaian 183 sampai 187 itu berkaitan dengan ayat-ayat puasa, ya, sudah banyak dibahas kemarin di bulan Ramadan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 188 ini apa bunyinya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ini mestinya ayat ini juga masih berkaitan dengan ayat puasa, jangan salah. Ya. Kenapa? Karena di situ pakai wawu dan. Artinya apa? Masih nyambung dengan ayat-ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dimulai dengan perintah kewajiban berpuasa, diakhiri dengan dampak, ya, dari ibadah puasa ini berdampak kepada apa? Berdampak kepada menciptakan, ya, apa yang disebut dengan kesalehan publik. Ada kesalehan itu jenisnya 3. 1, kesalehan individu, yang kedua kesalehan sosial, yang ketiga kesalehan publik. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kesalehan individu membentuk karakter manusia yang soleh, bertakwa kepada Allah, ya kan? Menjauhi maksiat. Yang kedua, kesalehan sosial. Puasa itu menghadirkan, ya, keberpihakan kepada kaum fakir miskin, duafa, ya, sehingga kita rajin berderma. Makanya bulan Ramadan orang rajin bersedekah. Ini apa? Menghadirkan kesalehan sosial, berbagi kepada sesama, filantropi, kedermawanan, ya, sebagaimana contohkan Rasulullah. Yang ketiga, puasa itu harus menghadirkan kesalehan publik. Nah, ini ayat yang 188 ini adalah kesalehan publik. Bagaimana puasa itu menciptakan karakter dalam diri manusia agar dia bisa memberikan pelayanan public service yang baik. Tidak makan harta orang lain, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak menzalimi hak-hak orang lain secara ekonomi. Makanya ditutup dengan ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan kamu berikan harta-harta itu kepada siapa? Hakim-hakim, pengadil-pengadil yang memberikan putusan hukuman dalam pengadilan. Jangan kamu suap. Jangan kamu melakukan sogok menyogok. Subhanallah. Ya, jangan makan harta yang batil dengan apa? Dengan riba, dengan zalim, dengan judi, dengan apa yang bentuk-bentuk muamalah maliyah, ya, transaksi harta ekonomi yang diharamkan oleh Allah. Dan jangan kalian sogok menyogok. Ya. Untuk apa? Melicinkan proyek, melicinkan putusan hukum dan lain sebagainya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, wa ta'kulu fariqam min amwalin nasi.
supaya kalian memakan sebagian dari harta manusia dengan cara berbuat dosa. Maka orang yang berpuasa dia akan terhindar. Kalau dia lakukan puasa ini dengan sebenar-benarnya, dengan kesungguhan, dengan mengikuti aturan-aturan Allah dalam berpuasa, pasti akan melahirkan kesalehan dalam public service. Melahirkan pejabat, melahirkan karyawan yang jujur, pejabat yang amanah, yang jujur, tidak suka sogok menyogok, melahirkan kualitas karakter anggota dewan yang jujur, tidak mempan disogok, tidak suka menyogok. Ini dari efek daripada ibadah puasa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakfuru fariqan. Karena menyuap, menyogok, ya, makan harta yang haram, yang batil itu adalah litakulu fariqan min amwalinas. Artinya sama aja kalian memakan harta sebagian orang lain dengan cara yang zalim. Ya, kita puasa aja menahan diri dari makanan yang halal bisa, sanggup. Ya, nggak makan pecel, nggak makan risol, nggak makan ayam goreng, nggak makan nasi, nggak makan bubur, nggak makan ya cendol siang hari di bulan puasa, dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kan halal semua makanan. Kita bisa jauhi, kita bisa tinggalkan. Nah, mestinya orang yang puasa, kalau dia benar-benar puasanya betul, bagus, dia bisa menghindarkan dirinya dari makan harta yang haram. Itu maksud daripada ayat ini. Puasa bisa meninggalkan makanan yang halal. Kenapa tidak bisa meninggalkan perbuatan yang haram? Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah, mematuhi aturan-aturan Allah dengan sebaik-baiknya, agar kita menjadi hamba-hamba, insan-insan yang bertakwa kepada Allah dan mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Luar biasa penjelasannya Pak Ustadz. Sebelum memasuki tanya jawab, perkenankan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah bahwa kajian untuk minggu berjalan ke depan ini akan dimulai maksud saya ke aktivitas kami akan dimulai pada untuk minggu ini dimulai dari mulai hari Jumat tanggal 10 Juli, yaitu gerakan membaca Al-Quran bersama Ustadz Uci Armiasi. Kemudian hari Sabtu tanggal 11 Juli akan kembali dilakukan kajian tahud bersama dengan Ustadz Dr. Yakub Amin, dan hari Minggu tanggal 12 Juli kajian tafsir Tadabbur Al-Quran bersama Ustadz Dr. Isnawati Rais. Demikian penjelasan, demikian informasi mengenai kegiatan kami untuk hari Jumat sampai dengan minggu dalam minggu berjalan ini. Namun demikian, sebelum itu pada hari Selasa kami akan kembali melakukan kegiatan berbagi sembako kepada orang-orang yang mengalami musibah dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kegiatan ini akan dilakukan pada Selasa tanggal 7 Juli 2020. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin memberikan bantuan donasinya, berbagi rezeki kepada kaum-kaum yang membutuhkan ini, kami harapkan untuk dapat membantu dan memberikan sumbangannya kepada kami melalui transfer di Bank Syariah Mandiri dengan nomor akun 711954357 atas nama Irwan Prima Aditya. Demikian juga kegiatan ini, donasi ini akan kami gunakan untuk kegiatan tadabbur, untuk kegiatan pengajian kami. Baik, untuk selanjutnya sebelum kami akan buka pertanyaan atas kajian ini. Jadi luar biasa penjelasan atas tadabbur dari Al-Baqarah 180-182 ini dimulai oleh
Ustadz Fahmi dengan menjelaskan mengenai siapa itu Allah, yaitu sebagai pemilik kehidupan kita dan alam semesta yang membuat semua aturan-aturan, sehingga kita harus taat kepada Allah dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah. Dan penjelasannya dimulai dengan surat Fusilat, surat ke-41 ayat 9 sampai dengan 12. Ayat ini menceritakan mengenai ciptaan bumi, langit, dan selanjutnya. Sehingga oleh karena dimulai dengan penciptaan bumi, maka ini saya lihat banyak beberapa pertanyaan mengenai penciptaan bumi. Kemudian juga dalam penjelasan dari Ustadz Fahmi tadi adalah mengenai wasiat, yaitu wasiat diperuntukkan untuk orang-orang yang terhalang dalam menerima warisan, seperti orang tua yang berbeda agama dan yang lainnya. Jumlah wasiat juga hanya diperbolehkan diberikan sepertiga dari harta yang kita miliki. Dan kita juga harus mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah dan bertindak adil apabila wasiat-wasiat tersebut melanggar dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Baik, untuk memulai pertanyaan tanya jawab, saya akan bacakan dahulu pertanyaan dari yang ada di dalam chatting ini sebelum kita mulai nanti, sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan dengan audiens yang ada di dalam grup ini. Pertanyaan pertama dari chatting yaitu kembali mengenai penjelasan dari ayat Fusilat, ayat Fusilat ayat ke-9 ya. Dari pertanyaan dari Ibu Malia, Ibu atau Bapak nih, mempertanyakan mengenai Assalamualaikum Pak Ustadz, dalam ayat 10 ya, Allah menentukan makanan bagi penghuninya dalam Allah membuat makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Mohon dijelaskan mengenai 4 masa. Kemudian saya lanjutkan juga dengan pertanyaan dari Ibu Aisyah, yaitu yang menanyakan tentang semua makhluk. Saya harus geser nih, ada pertanyaan tambahan kembali dari Ibu Aisyah. Dari Ibu Aisyah yang menanyakan tentang makhluk kembali, yaitu benda mati dan benda hidup. Apa yang dimaksud dengan makhluk tersebut? Demikian pertanyaannya Pak Ustadz Fahmi Salim. Jadi mohon dijelaskan mengenai ayat 10 menciptakan mengenai makanan dalam 4 masa dan kemudian makhluk-makhluk apa yang dimaksud dengan definisi dari makhluk tersebut, apakah hanya makhluk hidup atau juga termasuk makhluk mati, benda-benda hidup dan benda mati. Demikian pertanyaan Pak Fahmi, silakan. Terima kasih. Dari Ibu siapa tadi, nggak jelas kok namanya. Baik, Ibu Malia ya, siapapun yang bertanya, saya ingin mengatakan begini. Jadi ungkapan dalam Al-Quran, wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'il lisa'il. Ya, sebenarnya ini bukan fokus kajian kita. Tafsir ini kan 180, 182 ya. Ini hanya tambahan ekstra ya, tambahan ekstra, namanya ekstra ya. Kalau kita beli makanan nasi Padang ya, intinya itu adalah makan rendangnya. Tapi kalau mau nambah ekstra bumbunya ya boleh, ya ini bumbu aja ya. Kalau kita mau lebih mendalami itu ya nanti ya kita perlu siapkan waktu untuk menjelaskan masalah ini ya. Nah, tapi secara umum di arba'ati ayyam itu ya, ayyam itu kan artinya dalam bahasa Arab itu hari, tapi tidak diartikan secara letterlek, tidak diartikan secara harfiah. Maksudnya itu adalah di sini panjang penjelasannya. Kalau kita buka lihat tafsir ya Al-Quran dari tim Kementerian Agama itu banyak penjelasannya, panjang sekali ya. Cara Allah membuat makanan ya bagi seluruh makhluknya, semua kehidupan itu makanan-makanan yang diperlukan itu sejak udaranya udah disiapkan ya, makanannya disiapkan, lautannya ada, barang tambangnya ada ya. Semua nikmat Allah berikan ya, mengadakan makanan yang mengenyangkan itu ada. Semua bentuk makanan apa? Seperti misalnya padi, gandum dan lain sebagainya
Untuk binatang ternak disediakan sama Allah. Ya. Termasuk untuk manusia ada makanannya bukan hanya dari darat, dari tanah, tapi juga dari laut, ikan ada. Burung-burung, unggas-unggas yang berterbangan ada. Ya, semua disediakan Allah untuk rezeki kita manusia. Nah, dalam dua masa Allah menciptakan bumi dan gunung-gunung dan menciptakan keperluan makanan dalam dua masa pula. Nah, makanya semuanya dilakukan dalam 4 masa. Ya. Dalam waktu 4 masa itu terciptalah semuanya dan dasar-dasar di segala sesuatu. Nah, tafsiran ilmiah 4 hari bisa jadi tercermin ini menurut ya. Sementara penafsir atau penulis tafsir Kementerian Agama itu, ini bisa jadi kalau ditafsirkan dengan bahasa ilmiah, kontemporer, saintis, itu adalah 4 masa dalam kurun waktu geologi. Itu apa? 1. Proterozoikum. Ya, kehidupan ini masih belum jelas. Kemudian Paleozoikum. Kehidupan mulai jelas, ada ditandai dengan adanya makhluk hidup amfibi, reptil, ikan-ikan besar, dan kemudian yang ketiga Mesozoikum, kehidupan pertengahan, ditandai dengan berlimpahnya vegetasi, tumbuh-tumbuhan, dan binatang laut. Ya. Kemudian fase yang keempat, fase Kenozoikum, fase kehidupan baru ditandai oleh banyaknya kehidupan di zaman Kenozoikum yang punah. Nah, jadi itu tafsiran sementara pakar. Ya, tapi itu pun masih relatif. Bagaimana hakikatnya 4 masa itu? Wallahu a'lam. Ya, karena Allah tidak merinci. Allah hanya menggunakan bahasa redaksi arba'at ayyam, 4 masa, 4 hari. Ya, hari bagi Allah itu singkat, kecil, ya. Tapi bagi manusia bisa panjang, ya kan? Alfisanati mimma ta'udun, satu hari bagi Allah ukurannya untuk manusia itu bisa 1000 tahun. Seperti yang kalian hitung itu ada dalam ayat yang lain dikatakan begitu. Ya, alfisanati mimma ta'udun. Satu hari menurut Allah itu bisa seperti 1000 tahun bagi ukuran hitungan manusia. Jadi bisa jadi 4 masa, 4 waktu itu ya, itu kalau dibuat perkaliannya berarti 4000 tahun itu berjalan. Nah, itu menurut manusia ya, dengan pembedaan pemilahan waktu-waktu geologi itu memang seolah-olah kelihatannya lama dan panjang, tapi bagi Allah itu enggak lama ya. Allah cukup mengatakan kun fayakun, adalah maka ada, ya kan? Jadi 4 hari bagi Allah singkat, tapi bagi manusia dirasakan panjang. Nah, makanya hati-hati. Jangan kita menganggap, oh berarti Allah menciptakan ini lama, ya, sampai bermasa-masa, ada protozoikum, ada apa lagi tuh? Ya, mesozoikum, ada keno ini, anu. Nah, itu jangan lalu kita merasa, oh berarti Allah itu menciptakan rezeki ini lama ya, berangsur-angsur ya, berevolusi. Enggak begitu cara memahami. Jadi ini hanya sekedar penjelasan, rasionalisasi, karena tidak ada keterangan secara detail dalam Al-Quran. Bisa jadi penjelasan yang disampaikan para ahli geologi ini keliru. Ya. Yang tahu itu kan hanya Allah. Subhanallah. Tapi Allah kita yakini dengan semua kekuatannya, kebesarannya, kekuasaannya, sanggup menciptakan itu dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang singkat. Kun fayakun. Kenapa Allah gunakan redaksi fi yaumaini, fi arba'ati ayyamin? Itu untuk menunjukkan pelajaran bagi manusia supaya kita disiplin gunakan waktu. Ya, Allah aja pakai istilah waktu, target, hari. Jadi kita manusia juga harus punya target. Ya, targetnya berapa hari, berapa ini, berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun. Itu harus punya target manusia. Ya, target manusia itu bukan berarti dia menentang takdir Allah. Ini namanya ikhtiar, manusia punya target. Kita mau menyelesaikan pekerjaan ini berapa hari? Sehari, 2 hari. Oke. Akan dikirim berapa hari? Sekian hari. Boleh, nggak masalah. Nah, itulah pelajarannya. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, apakah yang Allah sediakan rezeki itu bagi makhluk hidup saja atau juga makhluk yang tidak hidup? Ya, ada. Nah, itu istilah dalam dunia biologi ya. Apakah seperti bakteri, seperti virus itu makhluk hidup bukan? Saya mau tanya. Ya. Kalau dia disebut makhluk hidup, maka dia ada rezekinya. Kalau dia pun tidak disebut makhluk hidup, ya, dia juga ada rezekinya. Ya, rezekinya apa? Ya dia bisa bertahan hidup. Dia bisa lompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dia bisa numpang di inang. Ya, ada di lewat droplet dan lain sebagainya. Nah, itulah kehidupan dia. Kehidupannya itu numpang kepada tubuh orang manusia. Nah, itu ada rezekinya dia. Ya, subhanallah. Jadi semua itu sudah Allah tetapkan rezekinya. Ya, maka ketika ada seperti ini pun wabah penyakit, kita semua serahkan, sandarkan kepada Allah dan kita tetap berikhtiar, berusaha menghindarinya dan minta berdoa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari chatting ini masih berkaitan dengan wasiat dan seperti tadi dijelaskan oleh Ustadz Fahmi, yaitu bahwa wasiat ini wajib dilaksanakan dan hukumnya dan penjelasannya dimulai di dalam ayat yaitu kutiba alaikum, yaitu diwajibkan untuk kita semua melaksanakan wasiat seperti halnya kita melaksanakan puasa, qisas dan lain sebagainya. Jadi ini pertanyaan dari Ibu Tunik ya, Ibu atau Bapak nih, mungkin Ibu ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya jika ada orang yang berwasiat kepada anaknya secara tertulis karena anaknya hanya 2 yang sudah menjual beberapa harta untuk hal-hal yang tidak benar. Kemudian orang tua tersebut membuat wasiat tertulis. Kalau harta yang ada diberikan kepada anak seperti yang satu lagi dengan pembagian telah dibagi 3. Dan yang sepertiga bagian anak yang sudah diberikan pada anak yang lain dan ditandatangani bertiga dengan saksi para pejabat lingkungan setempat. Namun setelah orang tua tersebut meninggal, semua anak yang satu tidak menerimanya dengan alasan yang mewasiatkan sudah meninggal, bagaimana hukumnya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa dalam ayat 181 bahwa kita kalau itu nggak bisa jadi alasan yang memberi wasiat sudah meninggal dunia. Justru wasiat itu kan wajib dilaksanakan justru setelah dia meninggal dunia. Ya, kalau orangnya masih hidup itu namanya bukan wasiat. Ya, wasiat itu ditulis memang pada saat hidup. Nah, dia menjadi wajib dilaksanakan setelah orang tua itu meninggal dunia. Jadi nggak benar kalau ada alasan, yang nulis wasiat udah meninggal loh. Tidak berlaku perkataan seperti itu. Justru dia menjadi wajib beneran setelah orang itu tidak ada, meninggal dunia. Nah, maka wasiat itu seolah-olah seperti aturan ketika dia masih hidup. Nah, yang menggantikan dirinya, ya udah mati. Nah, dia masih tetap berlaku selama wasiat itu masih ada. Dan ketika hidupnya tidak pernah dibatalkan. Ya, tidak pernah dibatalkan. Tidak pernah dinyatakan batal demi hukum ketika dia masih hidup. Dan semua setuju, semua sudah punya legal, ya, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Ya, justru kalau dia masih bersikeras, ya, tidak mau sesuai dengan isi wasiat itu, dia yang berdosa. Ya, dia mau gugat di pengadilan manapun, dia nggak akan bisa menang karena isi surat wasiat itu jelas mempunyai status kedudukan kekuatan hukum. Begitu, Pak. Oke, ya, baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini masih terkait dengan wasiat, yaitu mengenai tata cara pembuatan wasiat. Yang pertama adalah dari Suprapti. Assalamualaikum, Ustadz. Jika wasiat tersebut hanya dibicarakan oleh seseorang, tetapi wasiat ini tidak dilaksanakan, maaf, ini masih berhubungan dengan tadi, melaksanakan. Pertanyaan berikutnya adalah,
Assalamualaikum. Bolehkah harta waris dipotong untuk zakat sebelum dibagikan? Ini mengenai harta waris ya. Ini yang masih mengenai wasiat. Ustadz, dalam pembuatan wasiat, apakah harus ada saksi dan bagaimana afdolnya dari saksi tersebut? Jadi pertanyaannya adalah mengenai bagaimana cara membuat wasiat tersebut, Pak Ustadz. Mohon dijelaskan. Ya, cara membuat wasiat, orang tua itu atau siapapun yang buat wasiat, ya dia manggil ya anak-anaknya, ya anak-anaknya di situ ikut menjadi saksi, kemudian ditulis, ya kan, kemudian didikan secara materai, ya. Nah, setelah itu ya, setelah itu tidak bisa ya, kalau sudah berkekuatan tetap itu ada saksinya, ada legalnya, dan isinya tidak bertentangan dengan syariat, aturan tadi tidak boleh melebihi sepertiga harta yang akan diwariskan. Nah, itu sudah memenuhi syaratan. Nah, untuk teknisnya ya nanti bisa dibawa surat wasiat itu kemana? Ke KUA, kantor urusan agama, supaya diarahkan menjadi dokumen yang lebih kuat. Kalau hanya dokumen tertulis dikasih materai hanya disimpan di tengah keluarga, ya nggak masalah ya. Tapi kalau anak-anaknya semua bagus, baik, ya tidak berkhianat, ya itu surat wasiatnya nggak akan jalan. Tapi kalau misalnya tidak jalan, anaknya melanggar, nah maka di situ perlu apa? Perlu legalisasi dari pemerintah, dari negara. Ya, surat wasiat itu lebih bagus lagi kalau dia pakai legalisasi ya dari negara melalui apa? KUA. Ya, nanti bisa juga nanti dibawa ke kantor pengadilan agama. Ya, supaya bisa dilegalisasi secara lebih kuat status kedudukan hukumnya. Nah, terutama ya yang punya harta banyak, asetnya banyak, miliaran, ya, mungkin juga puluhan, ratusan miliar. Nah, ini kan rawan. Yang namanya manusia, anak, ya semuanya tawadu, tahu warna duit. Ya, ketika ada orang tuanya nulis wasiat, iya, nunduk, tapi ntar udah mati, lain lagi. Wah, karena dikipas-kipasin sama anaknya, sama istrinya, macem-macem ya. Wah, ini nggak bener nih, sayang nih aset, kita perlu nih modal, bagaimana? Wah, udah ambil aja itu ya, itu nggak bisa. Nah, ini makanya banyak sekali sengketa harta, terutama masalah wasiat, karena dianggapnya ini mengurangi hak ahli waris. Padahal itu untuk kebaikan, itu pahalanya itu untuk yang memberikan wasiat. Dan ahli waris yang menerima warisan itu juga kalau dia mentaati menjalankan wasiat itu, dia mendapatkan pahala dari Allah. Jadi bukan semata-mata soal harta dunia ya, tapi juga ini urusannya dengan akhirat. Jadi sebaiknya di kantor KUA ya, daripada notaris, agar dapat dibimbing sesuai dengan aturan agama. Di KUA, ditandatangani, disaksikan oleh kepala KUA, itu lebih bagus daripada di notaris. ya. Oke. Kemudian dinotariskan juga lebih kuat ya. Jadi ada hitam di atas putih, semua jelas. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ini mungkin intinya adalah bagaimana kalau ada seseorang yang memberikan hartanya sebelum melakukan wasiat. Jadi dia melakukan dahulu pengalihan harta, memberikan kepada orang lain sebelum memberikan wasiat. Apakah itu diperkenankan? Mengalihkan harta untuk orang lain sebelum wasiat. Nah, ini hibah maksudnya ya? Harus ada harus transparan juga ya.
pengalihan harta itu tidak mudah. Pengalihan harta itu juga harus ada mekanisme tertulisnya. Ya, misalnya dia mau hibah. Hibah, ya. Ini juga harus ada secara tertulis, sebab nanti bisa saja digugat oleh ahli warisnya. Kalau Maksudnya, tidak ada secara tertulis, tidak ada legalnya, nanti bisa digugat. maksudnya yang bersangkutan mungkin menghindari aturan sepertiga dari hartanya. Jadi dia melakukan dulu pemberian sebelum akhirnya dia melakukan wasiat, karena wasiat kan ketentuannya sepertiga. Nah, bagaimana menghadapi seperti itu? Ya, wasiat itu sudah mekanisme yang paling adil. Sepertiga itu adalah besar, ya kan? Sepertiga harta, Pak, besar nggak? Besar dong. Besar. Iya. Itu besar, itu jumlahnya lumayan sepertiga harta. Nah, itu wasiat kalau kita mau menghibahkan kepada orang cukup dengan pakai mekanisme wasiat. Ya, misalnya saya mau menghibahkan tanah, menghibahkan aset apa, ya untuk kepentingan wakaf, ya untuk pesantren. Saya mau hibahkan tanah pertanian untuk menghidupi pesantren misalnya, ya jumlah tanahnya luas, hasil pertaniannya bagus, atau mau menghibahkan peternakan, ya untuk wakaf, ya bisa dikelola terus menerus supaya dia dapat pahala nanti. Ya itu tetap harus pakai mekanisme wasiat, nggak boleh lebih dari sepertiga, gitu ya. Jadi kalau kita mau menghibahkan sesuatu, apapun namanya, sedekah, wakaf, ya, hibah, itu ikuti mekanisme wasiat aja. Nah, dituliskan dalam poin wasiat, saya ingin menghibahkan segini, saya ingin menghibahkan harta ini, saya ingin wakaf ini. Itu begitu, Pak. Nah, jadi ditulis dalam teks wasiat itu, sehingga dia punya status kedudukan yang kuat. Sebab wasiat ini satu-satunya mekanisme pembagian penyaluran harta di luar harta waris untuk orang yang meninggal dunia. Kalau misalnya dia membuat surat akte wakaf, surat hibah, ya untuk lembaga ini, nah banyak ahli waris yang nggak ngerti, tidak punya status kedudukan yang kuat, ya karena dianggapnya itu kan cuma pemberian, bukan ikatan yang wajib untuk dilaksanakan. Nah, untuk mengikat itu dia mestinya pakai mekanisme wasiat, ya untuk legalitasnya. Sebab kalau hanya wakaf, ya mungkin kalau wakaf pribadi ketika dia masih sehat, masih kuat, ya diwakafkan, ada suratnya, ada sertifikat wakafnya, anaknya tahu, iya itu nggak masalah. Tapi kan yang begini pun nanti setelah orang tua meninggal bisa digugat, ya karena anaknya bukan anak soleh, ya dia hanya mikirin kepentingan pribadinya, ya kepentingan orang tuanya untuk dapat pahala dengan wakaf itu dia nggak mau tahu. Nah ini kan banyak terjadi. Nah makanya harus dikuatkan oleh wasiat. Ya jadi segala macam aset untuk amal-amal kebaikan, wakaf, sedekah, hibah, itu masukkanlah dalam wasiat. Itu akan lebih baik. Demikian. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ada dalam forum ini, dalam kajian ini. Apabila ada yang mau menanyakan langsung kepada Ustadz Fahmi Salim, kami persilahkan. Mungkin dibantu dengan Pak Fadian atau Pak Agung. Apakah ada yang mengangkat tangan? Apabila ada yang mau bertanya, silakan mengangkat tangannya. Pak Mirwan, ya, silakan Pak Mirwan. Pak Mirwan, silakan Pak Mirwan. Tolong dibuka mute-nya. Sudah, Pak speaker-nya. Mirwan. Ya, silakan Pak Mirwan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, sekarang ini banyak sekali kejadian yang membalik nama atau mengatasnamakan anaknya, istrinya, atau siapa. Terutama
ini yang berkaitan dengan orang-orang pemerintahan. Karena dia takut nanti waktu diusut, ini masih nama dia, ini akan diambil. Tapi kalau sudah dibalik nama, atas nama istrinya, anaknya, atau siapapun, seolah-olah dia udah lepas tanggung jawab. Nah, bagaimana kira-kira penyelesaian ini, Pak Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berarti konteksnya bukan masalah wasiat, Pak ya? Ya. Berarti untuk mengaburkan ya, atau menghilangkan jejak kepemilikan harta yang tidak sah. Ini yang saya tangkap, betul ya? Iya. Nah, dengan cara apa? Balik nama. Ya, dikasih mobil. Ya, ini ada, mohon maaf, ada oknum, misalnya oknum hakim, oknum jaksa. Iya. 5 suap. Ya, si mobil Alphard misalnya. Iya. Ya, pertama dibikin atas nama dia. Nah, tapi diburu-buru suruh balik nama, udah pakai nama orang lain aja. Untuk menghilangkan jejak misalnya. Ya, itu tetap haram. Ya, karena sesuatu yang asalnya haram itu tidak bisa dihilangkan jejaknya hanya karena balik nama. Karena tujuannya kan jelas. Ya, tujuan utama diberikan sogok itu adalah untuk mempengaruhi putusan hakim, putusan pengadilan. Ya, itu tetap disebut dengan harta haram. Nah, apalagi niatnya udah jelek untuk mengaburkan atau menghilangkan jejak supaya saya tidak diperiksa, supaya tidak kena delik hukum, ya, supaya tidak bisa dijangkau oleh KPK misalnya. Tapi ya namanya hukum manusia dan hukum Allah ini kan bisa juga mencari. Ya, KPK juga cerdas misalnya. Para penegak hukum juga cerdas, tahu siapa yang memberikan ini, ada aliran dananya. Mau dibalik-balik namanya kayak apa juga pasti akan diusut, akan dicari keterkaitannya. Ya kan? Nah, itu dalam mekanisme aturan manusia saja bisa, Pak. Tidak peduli dia mau balik nama atau tetap namanya. Apalagi hukum Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya kan? Kita mau cari 1001 cara untuk ya, lari dari hukum dan lari dari pengusutan itu, mungkin kita selamat, ya tidak dihukum karena kita sudah balik nama. Tetapi hukuman Allah itu pasti akan ada karena melihat ini perbuatan yang tidak benar, ya, perbuatan curang, perbuatan yang koruptif, ya, maka itu tidak akan mengubah status harta tersebut dari haram menjadi halal. Meskipun dengan berbagai cara kita ya kubur atau kita hilangkan jejak aliran dana ini. Allah alam. Baik, terima kasih. Karena waktu sudah mendekati jam 7, mungkin satu lagi pertanyaan. Silahkan apabila ada yang mau bertanya, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup kajian ini. Ya, Mohon dibantu, Pak Radian. Ada lagi yang mau bertanya, mau langsung? Abu Muhammad, silakan. Pak Abu Muhammad Al-Jambi, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, kami jazakallah khair ketemu di pagi hari ini. Waalaikumsalam. Ustaz, menarik tadi yang antum sampaikan ada 3 kondisi hukum yang harusnya kita ikuti, yaitu puasa, kisos, dan wasiat. Ya. Nah, dari satu sisi saya melihat ini semua kan wajib, Ustaz, yang semua menuju kepada ketakwaan. Ya. Nah, posisi yang pertama ini yang mungkin kita pernah jalan bersama, yaitu masalah puasa ini, Ustaz. Puasa itu kalau saya bilang pelajaran untuk anak supaya amanah. Kalau antum, pelajaran untuk antum supaya amanah. Di mana yang halal aja kita nggak boleh lakukan. Ya. Nah, menarik di sini, kita, bangsa kita, ya alhamdulillah 1 bulan ke depan ini akan masuk 17 tahun fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu fatwa tentang bunga, Ustaz. Yang mana itu sudah diharamkan. Nah, sementara puasa yang halal aja nggak boleh. Ya. Nah, ini sampai saat ini kita sudah ada peraturan, ya, hukum undang-undang kita tentang perbankan syariah. Tapi ternyata pemerintah kita masih
tetap memilih bank ribawi gitu Ustaz. Nah ini amanahnya di mana nih, wasiatnya bagaimana nih Ustaz? Ini wasiat apakah kita harus teruskan? Sementara KNKS itu KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Perbankan Syariah, itu presiden dan wakil presiden itu jadi ketua hariannya. Mudah-mudahan Ustadz sebagai orang majelis ulama bisa memberikan ini pencerahan pada kita pagi ini. Apakah ketika ada orang tua mewasiatkan depositonya harus di tempat riba, apakah tetap kita harus jalankan atau tidak? Mungkin itu Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, ini berkaitan dengan perbankan ini juga, ya, kalau bagi orang kampung, wasiat, ya, mereka harta aset yang tetap, ya kan? Harta aset yang tetap, artinya tanah, rumah, kendaraan, ya, mereka nggak kenal itu apa namanya perbankan. Kalaupun orang tua kita kenal, ya, ada simpan uang aset juga, mereka dulu itu nggak nyimpannya di perbankan. Ya, orang tua saya aja nyimpen uang itu di bawah bantal, di dalam lemari, di bawah kasur. Bener Pak, nggak pernah kena nabung di bank itu, nggak tahu. Apalagi waktu zaman dulu konvensional semua. Itu karena untuk menghindari subhat. Jadi kalau mau beli mobil, ya, mau beli tanah, ya, mau beli emas misalnya, itu pakai uang cash. Pernah datang ke showroom beli mobil, mau ganti, nah, itu orang showroom udah senyum-senyum, ketawa. Ini Yakin nenek datang ke showroom bawa tas, ini isinya pasti uang cash semua dan campur-campur lusuh-lusuh gitu ya. Iya, ada bau bantalnya gitu. Campur 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Nah itu memang begitu. Jadi untuk menjaga keberkahan harta, ya kita bisa memahami. Jadi hampir tidak ada aset tabungan orang tua saya itu dibakar. Ya, nah, sebagai orang zaman sekarang udah beda, ya. Orang zaman sekarang kan pengen praktis, nggak mau was-was, simpan uang di rumah, ya. Dia mau tahunya taruh di bank. Nah, kebanyakan dari kita ini belum punya awareness yang cukup bahwasanya bank konvensional itu, ya, menerapkan sistem bunga, dan bunga itu difatwakan oleh Majelis Ulama dan seluruh lembaga-lembaga fatwa dunia. Bunga bank itu adalah riba, dan riba itu adalah haram. Jadi bukan bunga bank itu otomatis haram, tidak. Tapi dilihat dulu, bunga bank itu adalah riba itu adalah haram. Jadi begitu mekanisme konstruksi hukumnya kan. Nah, maka itu sekarang kita harus mengingatkan, menyadarkan kepada umat, bicara tentang wasiat, bicara tentang ekonomi, ini harus mekanisme penyimpanannya, pengembangannya, investasinya harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, harus sesuai dengan tuntunan ulama, ya. Kita boleh nabung, boleh deposito, tapi di bank syariah, ya, yang penempatannya jelas, tidak digunakan untuk investasi produk haram, tidak digunakan untuk yang melanggar syariat, ya kan? Sistemnya bagi hasil, bukan dengan bunga dan lain sebagainya. Jadi itu sekaligus kaitannya wasiat ini juga ada kaitan. Nah, bagaimana kalau harta yang menjadi wasiatnya ada dalam deposito? Ya buru-buru tarik lah. Buru-buru tarik, ya, yang ada dalam deposito bank konvensional. Dan kalau ada keuntungannya atau bunganya dari situ, nah itu jangan dipakai, jangan ditasarrufkan untuk wasiat. Ya, berikan saja itu, dana itu kepada kalau dalam mekanisme perbankan atau hukum syariah itu diberikan ke dana sosial. Ya, itu untuk dana sosial aja. Kita bersihin, ya, nggak usah dipakai, nggak usah jadi keuntungan depositonya berapa? Misalnya 5% per tahun. Nah, itu jangan diambil dijadikan harta untuk membagikan wasiat atau warisan. Ya, kita bagi, kita salurkan untuk dana sosial umum. Jangan sampai kita pakai, nggak boleh kita gunakan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi. Penjelasannya cukup banyak dan pertanyaan juga cukup banyak tadi. Teman-teman dari KBRI Canberra, Pak Amran, dan kemudian juga dari KBRI di Korea juga sudah hadir.
sebentar lagi sebelum kita tutup ada satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz kalau boleh ya, yaitu pertanyaan juga dalam chatting ini. Jadi untuk melengkapi semua penjelasan tentang wasiat, apakah hukum wasiat dan waris sesuai dengan aturan Islam ini sudah diterapkan dalam undang-undang dalam negara kita di Indonesia? Apakah kita kalau belum masuk dalam undang-undang, apakah kita bisa menuntutnya apabila terjadi kesalahan dalam pembagian waris? Itu poin terakhir sebelum ditutup. Sudah ada hukum waris, wasiat itu masuk dalam kategori ahwal sahsiyah. Justru ahwal sahsiyah ini itu adalah diundang-undangkan termasuk yang pertama kali di Republik ini. Jadi dengan kitab hukum kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam KHI ini adalah yang mengatur hukum-hukum seperti tadi, perkawinan, perceraian, pewarisan, ya, wasiat, itu semua diatur jadi dalam kitab hukum kompilasi hukum Islam KHI. Nah, jadi mekanisme nanti kalau ada sengketa itu masuk dalam peradilan agama. Nah, ada undang-undang peradilan agama di Indonesia, ada undang-undang tentang wakaf, ada undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang peradilan agama, nah, ada KHI kompilasi hukum Islam, itu semua. Alhamdulillah negara kita ini memfasilitasi. Jadi tidak benar kalau negara Pancasila ini bertentangan dengan Islam. Justru dengan Pancasila kita bisa menjalankan kewajiban kita melaksanakan syariat Islam sesuai dengan isi jiwa Piagam Jakarta yang menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu sendiri. Nah, udah, jangan kelebaran, ntar diskusinya mengenai RUU-HIP lagi. Ya. Intinya udah, itu jamin. Di negara Pancasila ini ada jaminan untuk menerapkan syariat Islam. Itu jelas. Pasal 29, Undang-Undang Dasar, kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila yang dijiwai oleh semangat Piagam Jakarta udah clear. Jangan dipersoalkan lagi. Oke, satu lagi tadi ada pertanyaan. Kalau misalnya masih terjadi pembagian wasiat atau warisan ini masih belum mengikuti hukum Islam atau hukum negara, bagaimana kira-kira kita harus menyikapinya? Seperti di Minang, itu pembagian harta warisan untuk wanita lebih banyak daripada pria. Nah, apakah kita harus mengikuti itu atau kita bisa menuntut misalnya apabila itu tetap dilakukan? Ya, hukum syariat berada di atas hukum adat. Ya, apalagi di Minangkabau kan berlaku kaidah adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah. Harus kembalikan ke situ. Ya, jangan adat di atas kitabullah, adat di atas syariat. Nah, jadi adat yang benar adalah bersendikan syariat, dan syariat yang benar bersendikan kitabullah. Sudah jelas, Pak. Jadi kalau masih ada praktek-praktek seperti itu, mohon diluruskan. Ini tugas para ulama, termasuk juga umara, untuk mengembalikan ya adat yang bertentangan dengan itu harus sesuai, harus dikembalikan lagi kepada relnya, pada aturan syariat. Allah alam. Baik, terima kasih banyak jazakallahu khairan Pak Ustadz Fahmi Salim atas semua keterangan penjelasan mengenai wasiat dan warisan. Sebelum kami tutup, mohon Pak Ustadz bisa memimpin kami berdoa, mensyukuri apa yang telah kita lakukan bersama hari ini, dan semoga ini menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dipimpin doanya Pak Ustadz. Kan acaranya belum selesai ya, masih ada tour ya? Iya, masih ada tour. Jadi setelah ini masih ada tour. Jadi apabila Pak Ustadz mau mengikuti, masih terus silahkan bergabung. Jadi doanya nanti ditutup setelah tour aja. Jadi biar selamat tuh. Oh, boleh. Oke. Boleh. Baik, kalau Kafaratul majlis saja, kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas semua penjelasan yang diberikan oleh Ustadz Fahmi Salim. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Fahmi Salim bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, karena masalah warisan dan wasiat ini sangat sering terjadi perselisihan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Fahmi Salim ini memberikan kebajikan
untuk kita semua dan pahala yang besar untuk Pak Ustadz Fahmi Salim atas penulisan ini. Demikian, terima kasih atas semua yang telah kita lakukan bersama. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, khususnya dari saya, maka itu adalah kesalahan kami dan kami mohon apabila ada kebenaran, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selamat siang.